Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat menemukan banyak contoh tentang orang-orang yang memiliki segalanya tetapi hidup jauh dari Tuhan. Pada akhirnya terbukti bahwa mereka tidak menikmati apa, saudara? Tidak menikmati kebahagiaan. Ada orang yang memiliki harta berlimpah, fasilitas yang amat memadai, yang mampu mencukupkan diri dalam segala hal. Kita tiba pada satu kesimpulan yang bisa kita ambil sebagai pesan firman Tuhan bagi kita semua, bahwa rahasia hidup bahagia adalah ketika kita memiliki rasa cukup. Jiwa kita akan jauh lebih ringan saat kita bisa mencukupkan diri dengan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya dari kecil sampai sekarang, saya mengamati dan memperhatikan apa yang akan dialami seseorang setelah melakukan perbuatan jahat di real, di sekeliling kita, berbanding terbalik dengan apa yang seringkali terjadi dalam. Bagi kita mengatakan jangan takut. Ya, bagaimana caranya kita supaya kita sebagai anak Tuhan yang bergabung di roomnya Shalom Generation, ya, bagaimana caranya supaya kita tidak takut, ya? Ada berapa banyak, ya? Menjadikannya bapa rohani bagi semua orang yang beriman, baik yang disunat maupun yang tidak, baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Janji-janji Allah kepada Abraham dan keturunannya tidak dapat diterima dengan menaati hukum, hanya dengan iman. Ya, hanya dengan iman. Iman Abraham terhadap janji Tuhan akan seorang anak laki-laki dengan Tuhan bisa mengubah semuanya itu. Kita diperintahkan untuk meminta kepada Tuhan hal-hal yang Dia telah janjikan pada kita. Jika kita merasa tidak layak, kita tidak mungkin meminta dengan iman atau dengan percaya diri bahwa kita akan menerima. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Hal kerajaan surga diumpamakan dengan harta terpendam. Di sini, harta terpendam adalah Yesus Kristus sendiri, di mana di dalam Tuhan Yesus Kristus terdapat segala kekayaan yang berlimpah dan berguna, dan akan menjadi bagian dari kita, dan tidak semua orang menyadari akan keberadaan. Orang baik tidak akan pernah memilih kepada siapa kebaikan yang akan diberikan, yang mana kebaikan itu muncul dari dalam hati. Pastilah tidak mengharapkan timbal balik. Biarlah kebaikan kita tulus apa adanya. Jangan berharap pujian dari sesama. Jangan mengharap apapun. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan.
kita diingatkan bahwa kita harus mempunyai kedekatan kepada Tuhan. Kita harus mencari kedekatan kepada Tuhan, kepada teman atau orang-orang yang mempunyai iman, komunitas yang percaya kepada Tuhan dan juga bisa membangun iman kita. Yang telah mengenal Kristus hendaknya tidak memelihara dosa dan membiarkannya tumbuh subur di hati kita. Jadi, bila kita telah melakukan dosa, jangan pernah melarikan diri dari rasa bersalah yang muncul di hati kita, melainkan datanglah selama-lamanya kasih setianya, ya. Jadi saudara-saudara, kita harus bisa membangun, kalau kita sebagai orang tua, kita bangun anak-anak kita untuk bisa mensyukuri, ya. Mensyukuri itu juga suatu proses, ya. Kemarin anak saya mau nonton NCT, waduh, ya.